Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di video kali ini gua lagi ada di Spanyol, di Barcelona. Gua menghadiri acara MWC 2025, ini Mobile World Congress, event yang terbesar untuk pameran teknologi ya. Dan di sini gue diundang sama Tekno Global untuk melihat teknologi apa yang akan dibawa sama Tekno Global di acara ini. Yuk kita masuk. Mobile World Congress MWC 2025 di Barcelona menjadi panggung bagi Tekno untuk memamerkan inovasi-inovasi terbarunya dengan fokus pada teknologi AI dan perangkat-perangkat yang saling terintegrasi. Tekno ini menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan mulus ya. Salah satu yang jadi sorotan utamanya ini adalah Tekno Phantom Ultimate 2, smartphone lipat 3 3V yang masih dalam tahap konsep. Perangkat ini menunjukkan visi Tekno tentang masa depan smartphone dengan layar yang lebih luas dan lebih fleksibel. Meskipun belum dirilis untuk komersil, Phantom Ultimate 2 ini menarik perhatian dengan desain inovatif dan potensi penggunaan yang lebih luas lagi. Tekno di sini juga memperkenalkan Spark Slim ya, HP yang mengedepankan desain yang tipis dan stylish. Ini perangkat yang menyasar pada pengguna yang menginginkan smartphone dengan tampilan menarik dan nyaman untuk digenggam. Ini juga ya masih sama dalam area konsep phone. Bentuknya tuh tipis banget nih, 5,75 mm dengan berat 146 gram aja. Dan punya dua kamera di belakang yang beresolusi 50 megapiksel. Gue sih berharap HP ini segera direalisasikan, dirilis ke publik ya, karena HP ini tuh tipis dan punya baterai 5200 mAh, gokil bro. Next lanjut kita ada lihat Tekno ini memamerkan AI Glasses. Ini kacamata pintar yang mengintegrasikan teknologi AI. Kacamata ini menawarkan berbagai fitur cerdas seperti terjemahan secara real time, terus pengenalan objek dan informasi yang kontekstual. Jadi semakin mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Yang jadi perhatian adalah speknya nih. Kedua kacamata pintar ini punya kamera dengan resolusi tinggi yaitu 50 megapiksel. Selain HP lipat, terus ada kacamata pintar, Tekno juga memperluas ekosistemnya. Ini ada perangkat-perangkat yang lain ya seperti tablet dan laptop dengan performa tinggi dan fitur AI yang udah terintegrasi. Perangkat-perangkat ini dirancang untuk mendukung produktivitas dan hiburan bagi penggunanya. Jadi secara keseluruhan Tekno ini menunjukkan komitmennya ya dalam mengembangkan teknologi AI dan menciptakan ekosistem perangkat yang saling terhubung, dari HP-HP-nya, HP foldable-nya, HP lipat 3-nya, HP tertipisnya, laptop, AI glasses, tablet, dan semuanya nih dibekali sama AI. Ini buat memudahkan pengguna ya, kayak contoh kayak laptop nih, dia bisa generate sendiri contoh presentasi dengan bantuan AI. Ini keren banget. Selesai dari acara MWC 2025, ini hari ketiga di sini di Barcelona, Spanyol. Gue pengen fokus ke produk yang potensial banget untuk rilis resmi di Indonesia, yaitu Tekno Camon series, ini yang 40 series ya. Jadi saat ini gue lagi pegang kedua HP ini, Tekno Camon 40 dan 40 Pro, dan kita langsung aja pengen bahas kedua HP ini ya. Dan gue fokusnya ke Tekno Camon 40. Yuk. Secara desain HP ini tuh menarik ya, apalagi bagian belakangnya dan frame kameranya ini kelihatan bagus, beda dari yang lain dan nggak kelihatan aneh ataupun norak gitu. Camon yang 40 Pro dia pakai layar dengan sisi yang curve, sementara yang 40 biasa alias yang base dia pakai layar yang flat. Keduanya ini udah pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD dan refresh rate-nya udah 120 Hz. Secara kualitas layarnya sih menurut gue udah bagus ya. Ini kita coba play video dari YouTube, dia bisa render warna yang rich, colornya vibrant, dan ketajamannya yang oke. Speakernya juga ada dual speaker. Kedua HP ini difokuskan untuk ke kameranya ya, kalau kita lihat dari presentasi kemarin di MWC. Tapi secara desain ini bagus banget, kedua HP ini punya desain yang cukup fresh menurut gua. 3 kamera di belakangnya ini dan juga ada frame kameranya yang menurut gua cukup unik. Kita body tour sebentar. Di bagian kanan ini ada tombol power dan volume, terus di bagian kiri dia punya one tap button yang bisa digunakan langsung ke mode flash snap untuk double klik ya. Dan untuk klik dan hold dia bisa panggil asisten AI. Untuk framenya sendiri ini masih berbahan polikarbonat ya.
Tapi cukup oke kok, ini secara di handlingnya juga enak banget. Ya ngomong-ngomong, apaan sih itu FlashNap? Nah ini ya, ini adalah teknologi kamera yang Tekno bawa di Canon 40 series. Jadi kemampuannya itu punya shutter yang cepat sesuai namanya. Dia bisa motret dengan shutter yang cepat banget dan hasilnya ini bisa dapat detail yang bagus meski objeknya itu dalam posisi yang bergerak. Kalau diaktifin auto capture-nya, dia bisa motret sendiri otomatis kalau objeknya ada pergerakan seperti contoh berikut ini. You see? Wow. And also, you see a lot of person here. And we can use AI eraser to remove maybe this one. Start to erase. It takes a little time because it's use internet to do it. Nah, kalau ngomongin kameranya, ini untuk Canon 40 dia udah punya 3 setup kamera di mana kamera utamanya 50 megapiksel, sensornya Sony cuy, LYT701, terus ada 8 megapiksel ultra wide dan sensor depth. Untuk kamera depannya dia udah pakai 32 megapiksel dan interface kameranya ini seperti ini ya, cukup simple, mudah dipahamin dan punya beberapa mode tambahan seperti flash snap, dual video, night mode dan mode pro. Tapi sayangnya ini mode pro-nya ya belum bisa take foto dalam format yang RAW. Mumpung cuacanya lagi bagus, ini lagi cukup cerah ya, tuh matahari dari arah sana terang banget dan sebelah sini langit-langit birunya tuh kelihatan. Ini gue lagi ngetes perekaman video dari Tekno Canon 40. Ini yang non pro ya. Perekaman videonya ini yang lagi gue coba adalah 1080 di 30 fps. Dan sambil jalan nih tuh. Nah sekarang kita lagi coba di kamera ultra wide nya. Kamera ultra wide nya sama di 1080 30 fps. Kita coba sambil jalan. Cukup lebar ini, kurang lebih 14 mm lah. Sambil jalan juga kelihatannya dari viewfindernya cukup stabil. Nah sekarang kita coba kamera depannya. Ini kamera depannya gue coba di resolusi 1080 30 fps. Ini kelihatannya dari viewfinder sih lumayan stabil ya kamera depannya. Ini juga. Ini gue sambil jalan. Cuacanya juga lagi oke, lagi bagus. Nggak terlalu dingin juga. Nah sekarang kita coba pindahin resolusinya ke 2K. Ini bisa di 2K 30 fps, tapi gambar stabilizernya, gambar yang tangan itu hilang, jadinya nggak stabil tuh. Nah sekarang ini kamera utamanya, kita coba yang resolusinya 2K 30 fps dan sama, nggak ada stabilizernya. Kita coba sambil jalan ya. Nah tapi ini ada opsi nih untuk tengah-tengah nih, jadi 1080 dengan fps yang tinggi. Di sini nggak ditulis 60 fps tapi HFPS, maksudnya high fps. Dan dia juga udah punya stabilizer juga tuh, lebih stabil juga dan lebih smooth juga kalau buat panning seperti ini tuh. Keren kan? Nah sekarang kita coba kamera belakangnya ya. Nah sekarang kita coba untuk kamera utamanya. Kamera utamanya dengan HFPS. Ini high fps berarti lebih smooth untuk panning tuh. Dynamic range-nya juga oke, lumayan dan cukup stabil. Tapi ini hanya di kamera utama dan di kamera depan aja ya yang HFPS-nya. Di kamera ultra wide-nya dia nggak ada. Jadi opsinya cuma di 1080 30 atau 2K 30 untuk ultra wide-nya.
Yo, jadi setelah gue nyoba-nyoba kameranya, gue ngerasa kalau HP ini Tecno Camon 40 ini kameranya, apalagi untuk sektor fotografinya ya, kalau kalian pakai filter yang namanya Camon itu keren banget, asli tone warnanya buat ke wajah itu bagus, terus dynamic range-nya juga makin oke. Jadi memang terbukti ya, universal tone-nya dari Tecno itu bagus banget. Ke bagian spek, untuk Camon 40 ini pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate. RAM-nya udah 8GB, storage-nya ini start dari 128GB, terus ada yang 256 juga. OS-nya udah pakai Android 15. Dan untuk update-nya ini akan dapat 3 tahun update. Skor Antutunya bisa dapat segini, ya standar lah untuk HP-HP entry mid range. Paling terakhir UI-nya nih yang menurut gue udah semakin better ya. Customisasinya lumayan, ini banyak ya. Contohnya seperti ini nih, lock screen-nya bisa pakai animasi seperti ini, lucu. Sisanya tentu adalah AI. Ini udah tersedia ya, contohnya ada AI eraser, circle to search, dan lanjut spek yang lainnya. Ini baterainya udah 5200 mAh, terus ngecasnya juga udah support 45 watt super charge. Mantap, ngecas yang cepet. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kali ini, icip-icip Tecno Camon 40 dan juga jalan-jalan kita ke MWC 2025 bersama Tecno Mobile. Terima kasih buat yang udah nontonin, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.